Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrat ikhwanihi minal anbiya'il mursalin wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in jamil malaikatil muqarrabin wal awliya syuhada wal ulama al musannifin al mukhlisin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillah hadrati mu'allif hadha kitab Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali At-Tusi Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad
Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa wa ada alaina ala ahlina ala wuladina wa dhurriyyatina talamidina bi barakatihi wa barakati ulumi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha. Bismillah hadratil masyayikh wa asatidz al-qadira. Bismillah hadratil kiai Haji Muhtar Fiqh Haji Abdul Said Habib Ali bin Abdul Habsi. Bismillah hadratil masyayikh Ma'ad bin Pesantren Kiai Haji Muslim bin Abdullah ya Abi Abbas Kiai Hafiz Syafri Abdul Karim Kiai Noman Zain. Bismillah hadratil masyayikh al-mail langitan Bahdul Masyaallah Bakhazin Abdul Hadi Ahmad Mazin Hamid Abdullah Faqih rahimahumullah ta'ala wa adaman nafa wa ada alaina ala ahlina ala wuladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal batnu fahfadhhu min tanawulil harami wa syubhati wahris ala talabil halali fahris fa idza wajadtahu fahris ala an taqtasira minhu ala ma duna syab'i fa inna syab'a yuqasil qalba wa yufsidu dhihna wa yubtilul hifdha wa yuthqilul a'da'a anil ibadati wal ilmi wa yuqawwi syahawati wa yansuru junudasy syaitani. Wa syab'u minal halali mabda'u kulli syarrin fa kaifa minal harami wa talabul halali fariidhatun ala kulli muslimin. Bapak hadirin saudara jamaah salat subuh gabungan Majelis Taklim Nurul Barakah yang dirahmati Allah, bil khusus pimpinan Majelis Taklim Ustaz Haji Ali Ridha Ramli, orang tua kita Bapak Ustaz Haji Ghazali, segenap pimpinan salat subuh gabungan Kelurahan Gandaria Utara, Pulau dan Keramat Pelak, para ketua DKM Masjid Mushola, anggota Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan, dan Bapak hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali melaksanakan tugas ibadah kita kepada Allah lewat hadir subuh gabungan di Mushola Majelis Taklim Nurul Barakah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ikhlas karena Allah, Allah terima pahalanya, balas dengan pahala yang besar, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara, lanjutan kajian kitab Bidayatul Hidayah tentang masalah menjauhi perbuatan maksiat. Maksiat itu dilakukan oleh 7 anggota tubuh kita. Yang pertama mata, kemudian telinga, kemudian mulut. Kemarin terakhir yang 8 itu dosa yang dilakukan oleh mulut yang harus kita hindari, yaitu adalah bercanda, bergurau, dan mentertawakan orang. Itu yang terakhir, yang ke-8. Nah sekarang perut. Ini perut kita ini sumber dari energi, karena itu kan yang masuk ke dalam perut kita itu jadi apa? Jadi energi, jadi tenaga. Nah tergantung itu, kalau isinya nggak karu-karuan maka tenaganya juga begitu. Kayak kita punya kendaraan, mobil, motor, itu kalau bahan bakarnya Pertamax plus nah itu wah kita tarik itu enak tuh, melesat, nggak berebet. Ini udah premium campuran nggak karu-karuan, yang berebet kita tarik itu susah, angel.
Nah, begitu juga kalau kita ini makanan yang kita konsumsi sumbernya jelas, itu kita pakai buat ibadah enteng. Tapi kalau nggak karu-karuan ya abot, tangi bengi angel, bangun malam tuh susah. Pokoknya ibadah apa aja susah. Karena tadi itu bahan bakarnya nggak karu-karuan. Nah, di sini akan kita bahas mengapa ini perlu, mengapa ini sangat perlu. Karena itu tadi akan jadi sumber energi kita buat aktivitas sehari-hari. Nah, kan kita juga suka bingung ya. Ada orang duitnya banyak tapi kerjanya nggak karu-karuan. Gini hari baru pulang nih. Dari mana? Bukan dari masjid. Nah gini baru pulang gimana? Jalannya nggak karu-karuan. Mulutnya bau minuman. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu ada kelompok orang yang seperti itu, kita nggak nyangka bisa melakukan. Nah, kenapa itu tadi? Ya, ini akan kita kaji masalah perut. Apa yang harus masuk di situ? Ini kita perhatikan baik-baik. Wa ammal batnu, dan adapun perut, fahfadhu, maka jagalah dia, min tanawulil harami, dari memperoleh barang haram, wa syubhati, dan syubhat. Yang syubhat aja jangan sampai, apalagi yang haram. Nah, yang haram yang bagaimana tuh? Yang syubhat yang bagaimana? Yang haram itu sedikit, yang halal banyak. Jadi begini Pak, mengapa kok dikasih label halal? Karena memang barang itu aslinya halal, tapi karena dalam prosesnya ada campuran-campuran yang membuatnya jadi haram, makanya perlu dikasih label halal. Label halal. Ini tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada mayoritas umat Islam. Itu tujuannya. Halal Ustaz. Nah ini tuh yang halal itu banyak sekali, yang haram sedikit. Nah yang haram yang bagaimana tuh? Di sini Imam Ghazali menjelaskan, Syekh Nawawi Banten menjelaskan bahwasanya yang haram itu barang-barang yang kamu tahu dengan yakin, dengan jelas mata kepala bahwasanya itu haram. Boleh nyolong, kita lihat dia boleh nyolong, berarti jelas itu nggak ada halalnya belas. Handphone ini halal, tapi kalau boleh nyolong haram. Mobil, motor, pakaian apa aja tuh halal, tapi kalau boleh nyolong haram. Duit halal, kita buat beli apa aja, tapi kalau boleh korupsi haram. Terus perempuan jual diri, duitnya halal kan? Tapi kalau dia cara memperolehnya dengan menjual diri, zina, bagaimana tuh? Halo? Bingung, singkos nenggonku ngalem-ngalem kabeh. Jadi asalnya itu halal, tapi karena cara prosesnya itu nggak benar, itu jadi haram. Ada juga haram li zati, karena memang dari sononya zatnya bendanya itu haram. Kayak anjing, celeng, babi, itu udah haram. Yang haram itu lagi seperti apabila kita melihat ada orang dia punya usaha dagang, tapi satunya lagi dia jual minuman keras. Jadi di warungnya itu ada minuman keras, ada barang-barang halal. Kan duitnya nyampur tuh. Halo? Duitnya nyampur. Nah kita lihat lebih banyak jualan minuman kerasnya, apakah lebih banyak barang halalnya? Nah yang dia sumbangin ke kita itu syubhat. Minimal tuh, kalau nggak jelas ini yang dari jual barang halal, apa yang jual barang haram. Nah itu, tapi orang sekarang itu udah nggak peduli lagi. Pokoknya yang penting ada duitnya. Dari siapa kek? Tuh, saya ingat betul Habib Syekh Al-Jufri dulu beliau ceramah.
Habib Syekh Al-Jufri itu beliau bangun pesantren. Ketika dapat sumbangan dari orang-orang yang nggak jelas, itu tidak bakal dibangun untuk yang jadi buat paving jalanan, buat WC, yang begitu-begitu tuh. Kalau dari jamaah itu buat bangunan segala macam. Nah, ini yang kita perlu tiru dari ulama-ulama kita zaman dulu. Mereka apik betul-betul memperhatikan ini. Saya tidak menuduh duit pemerintah haram, tidak ya. Sebab bagaimana dengan yang PNS nanti itu? Ya pasti yang dibayarkan dengan uang yang halal tentunya. Tidak mungkin campur-campur seperti itu. Wasyubhati, dan syubhat. Yang syubhat yang bagaimana? Yaitu campur duitnya nggak jelas. Penghasilan macam-macam dari jualan pajak minuman keras segala macam, perhotelan, terus diskotik juga ada pajaknya. Masuknya kemana? Ya ke pemerintah. Ada pajaknya itu, jangan dibilang nggak ada pajaknya. Ada. Nah, itu masuk ke sana ke penghasilan. Nah, yang begitu, yang nggak jelas itu yang disebut syubhat. Nah, kita jaga perut kita dari mengonsumsi barang haram dan mengonsumsi barang yang syubhat. Nah, wahris, dan bersungguh-sungguhlah ala talabil halali, untuk mencari barang yang halal. Kudu kerja keras. Nah, pokoknya sekecil apapun kita punya penghasilan, apalagi gede, itu usahakan dari barang yang halal. Nah, sekarang kita udah punya nih barang yang halal. Bagaimana cara kita mengonsumsinya? Yuk, jangan habis-habisan. Semuanya perut sampai kekenyangan. Kata orang Jawa, gelegean. Habis makan tuh tahak. Itu gelegean. Itu jangan sampai kayak begitu. Wahris, maka bersungguh-sungguhlah ala antaktasira, bahwa kamu meringkas minhu dari barang yang halal, ala maduna syabu'i, atas sesuatu yang di bawah kekenyangan, di bawah kenyang. Jadi jangan sampai kekenyangan. Kita itu harus makan. Makan itu bisa jadi wajib, bisa jadi mubah. Makan itu bisa jadi wajib, bisa jadi mubah. Wajib bagaimana? Kalau kita nggak makan mati. Nah, makan itu wajib. Makanya puasa wisol, puasa nyambung tuh dari subuh nih sampai subuh lagi, itu haram. Nggak berbuka sama sekali itu haram. Kenapa? Itu membahayakan tubuh. Nah, hingga kalau kita nggak makan mati, makan jadi wajib, bukan lagi mubah. Tapi kalau kita nggak makan ya nggak apa-apa, tambah semangat, bertenaga. Nggak makan juga nggak apa-apa, ya makan itu mubah. Kita nanti nih nggak sarapan umpama, ya nggak apa-apa. Coba kalau nggak sarapan kita jadi keliengan, nggak bisa pulang karena lemes, makan jadi wajib. Kalau kagak pulang dicariin bininya, laki gua kemana nih subuh gabung kagak pulang-pulang? Di rumah sakit. Kenapa? Karena kekurangan cairan, kurang makanan. Itu makan jadi wajib. Nah, yang sunnah, yang bagaimana? Kalau kita dengan makan, tubuh kita jadi sehat, jadi bugar. Kemudian kita bisa semangat bekerja, memberikan bantuan kepada orang, ibadah. Nah, itu jadi sunnah. Kalau asalnya nggak makan ya nggak apa-apa, makan ya nggak ngapa-ngapa, ya jadi mubah saja. Nah, itu hukum awalnya. Tapi kalau kita niatin ini kita nggak makan nggak ngapa-ngapa, makan juga nggak ngapa-ngapa, tapi kita niatin ini untuk ibadah, maka jadi pahala sunnah, jadi ibadah tuh. Begitu juga kita pakai baju baru, kita pakai baju bagus. Pakai baju bagus ya nggak ngapa-ngapa, pakai baju biasa aja juga nggak ngapa-ngapa. Tapi kita niatin pakai baju bagus untuk menghormatin orang. Kita kondangan pakai baju apa juga orang terima, pakai baju tangan pendek, panjang nggak masalah.
Tapi kita pakai baju yang bagus untuk apa? Menghormatin orang yang ngundang. Itu ada pahalanya. Kita datang udah berpahala silaturahmi. Kita memakai pakaian tujuan menghormati orang, ada pahalanya juga. Nah, itu kelihatannya sepele, tapi kalau niatan kita bagus, pahala. Tuh. Nah, kalau kita ini sudah memperoleh barang yang halal, umpama ini kita jadikan makanan, cara makannya pun juga usahakan jangan sampai terlalu kenyang. Ini kita jangan salah kaprah nih. Kita nyendok banyak, ingat kata Nabi, stoplah makan sebelum kamu kenyang. Itu nyisa, siapa yang mau ngabisin bekas kita? Ya nyendok ya seanunya, sekira ukuran kita. Ini kata Nabi, nyendok banyak. Kan kayak kuli. Kalau orang yang kerja di bangunan itu kalau makan, Masya Allah, luar biasa. Kita ngelihatnya enak. Semangat nggak tuh? Makan nasinya munjung, dikuain sayur, mau ikan asin, mau sambal, tempe, dia makan, hemat sekali tuh. Nah, kalau untuk mereka ya nggak masalah karena memang tenaganya dibutuhkan untuk itu. Nah, orang kayak kita udah pensiunan, kerja kagak apa kagak. Itu jangan banyak-banyak, ya nyendok seperlunya. Nih keinget pesan Nabi, berhentilah makan sebelum kenyang. Lah nyisa, ini siapa yang mau ngabisin bekas kita? Bekas ulama orang berebut, jangan kata bekas makan, kobokannya orang berebut minum. Saya ingat Habib Ali itu, saya nggak ngalamin Habib Ali. Beliau meninggal saya belum lahir. Itu abang-abang sepupu saya itu kan Bapak Haji Sajim itu, Haji Musandib, Bapak Haji Sajim itu kalau muludan ngundang beliau. Itu kobokannya Habib Ali itu berebut sepupu saya untuk diminum. Kobokannya, bagaimana kalau bekas minumannya? Itu kobokan cuci tangan. Beliau makan cuci tangan di kobok. Ini sepupu saya berebut minum. Udah cerita. Ya Allah, ini kemudian beliau terus ke dapur, nemuin tukang masak ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah bisa pergi haji. Itu didoain Habib Ali. Saya cuma dengar ceritanya doang, nggak ngalamin sebab beliau meninggal saya belum lahir. Beliau meninggal 64 atau 67 gitu, saya 69 baru lahir. Jadi nggak ngalamin, cuma dengar cerita-ceritanya aja. Ya kalau bekas kita siapa mau ngabisin? Kucing aja ogah. Nah, itu makanya ada ukurannya. Nah, ketika kita sudah peroleh yang halal, mengonsumsinya pun jangan berlebihan. Kalau itu berupa makanan, ya jangan terlalu sampai kenyang. Umpama kita beli makanan nggak tahu porsinya banyak banget nih, kita nggak bakal habis, ya bagi dua. Sama siapa? Dengan teman atau dengan siapa? Ya ini saya nggak bakal habis nih, bagi dua. Orang kan begini Pak, ada orang yang jijik bekas makanan orang, ada yang enggak. Nah kalau kita di pesantren dulu nggak ada yang jijik itu, makan senapan bareng-bareng, ya udah makan di situ sambil makan kentut ya biasa aja tuh. Itu dulu di pesantren. Nah ini model macam-macam. Nah, supaya orang tuh nggak risau, nggak risih bekas makan kita, ya dibagilah dua. Mungkin supaya apa? Makanan ini habis dan tidak terbuang sia-sia. Ini banyak orang kalau kita lihat ketika prasmanan ada yang nyisa, sayang. Itu prasmanan tuh nyisa, itu sayang, ada kebuang-buang. Nah, bagaimana ya kita makan seukuran kita. Kalau pesan Nabi jangan berhenti makan sebelum kenyang, artinya ya ukurannya kita jangan sampai terlalu kenyang nyendok nasinya. Kan kita yang tahu ukuran kita makan seberapa. Yang berlebihan. Kenapa sih kok kita makan jangan sampai kenyang? Fa inna syabu'a, karena sesungguhnya kenyang. Yuqasil qalba, bisa membuat hati menjadi keras, atos. Hatinya keras, susah dituturin, susah dinasehatin, susah dibilangin. Kalau kita wangkeng. Kalau orang Jawa bilang wangkot. Kalau kita bilang wangkeng. Wa yufsidu dzihna, dan bisa merusak kecerdasan. Makanya santri itu nggak boleh makan kenyang-kenyang. Saya ingat betul dulu ketika saya awal mondok itu ada senior saya namanya Slamet.
Itu santri senior, awakmu nek mondok kudu betah melek, kudu betah luwe. Kamu mondok itu harus tahan lapar, tahan ngantuk. Di malam itu ya begadang mutolaah ngapalin. Jadi perutnya jangan terlalu kenyang. Nah, itu saya ingat mondok itu dulu tahun 88. Itu disangonin itu 50.000 sebulan. Wah, bocah sekarang wah sehari gocap. Itu sebulan. Nah, bayar SPP pondok cuma 2.000. Sekolah 2.500. Sisanya buat makan. Kita seminggu sekali tabungan 5.000 buat beli beras, beli minyak, beli lauk. Ya cukup itu. Kalau sekarang sehari gocap. Jadi makan cuma 2 kali, makan jam 10 kita makan, sama ntar jam 4 malam udah nggak ada makan lagi. Memang kudu begitu. Makan itu nggak boleh banyak-banyak. Tuh kalau dikirimin, nah yang kita girang tuh kalau orang tua kita datang, samping dikasih duit, dikasih makanan. Itu lebaran gitu orang tua. Makanya saya tuh karena dulu inget mondok itu begitu, sekarang kalau nengokin bocah di pesantren bawa makanan biar banyak. Karena apa? Girang bocah kalau didatengin orang tuanya, masya Allah. Ini bapak dan saudara tuh. Jadi itu tadi makannya itu nggak usah banyak-banyak. Ya, kalau sekarang sih mungkin kita makan 2 kali, ya mungkin ya sepuh-sepuh mungkin iya kali ya. Makan mungkin sehari 2 kali. Kalau model saya masih doyan makan, ya makan 3 kali. Tapi ya tergantung tuh, kalau malam ada undangan disuruh makan ya makan juga. Sore udah makan, malam udah undangan ya makan juga kita. Masih belum bisa menolak. Ya, padahal perutnya udah buncit nih. Nah, ini apa namanya? Gara-gara makan. Nih. Karena makan itu bisa merusak kecerdasan, wa yubtilul hifdha, dan menghilangkan hafalan. Karena apa? Kenyang itu jadi apa kok hafalan bisa hilang? Karena lupa. Ini penyebab lupa ini balgham, lendir di tenggorokan. Nah, lendir di tenggorokan ini yang menyebabkan lupa. Nah, itu makanya untuk menghindari itu pakai kayu siwak, kayu arok. Kayu siwak itu kan dia berserat. Nah, kalau kita masukkan ke mulut kita tuh lendir-lendir di mulut itu masuk ke dalam itu diserap. Nah, itu makanya kan kita kalau siwakan kan begitu, bukan hanya gigi aja, tapi juga tenggorokan, lak-lakan itu diusap juga, tenggorokan ini langit-langit. Kemudian lidah kita juga ini diolesin supaya apa? Lendir-lendir di lidah itu ikut terserap oleh kayu arok itu. Nah, sekarang itu ada lagi alat pengerok lidah. Nah, itu ada alatnya tuh. Nah, untuk mengerok lidah, lendir di lidah supaya apa namanya terbuang. Itu yang subhanallah, ini ulama zaman dulu sebelum itu alat-alat yang tercipta sudah pikirkan itu. Dengan apa? Dengan kayu arok tadi. Itu Nabi yang kasih contoh. Nah, itu bisa merusak hafalan. Dan bahayanya lagi, wa yuskilul a'da'a anil ibadati wal ilmi, dan memberatkan anggota tubuh anil ibadati untuk ibadah, wal ilmi dan mencari ilmu. Jadi badan kita jadi berat untuk sholat, untuk ibadah. Kenapa? Terlalu kenyang. Ya, wal ilmi dan mencari ilmu, wa yuqawi syahawati, dan justru memperkuat syahwat. Nah, orang nih kalau perutnya kenyang, nah itu syahwatnya luar biasa. Nah, bukan syahwat perabotan bawah doang, Pak. Ya, kalau itu sih bagus. Ya, untuk apa namanya? Harmonisasi rumah tangga. Ini ada orang masih muda udah jarang-jarang deketin bininya. Kalau udah tua mah pantas ya. Ini masih muda. Nah, itu jangan sampai. Ya, contoh Pak Jijoja ini masih semangat belum. Dulu AKBP, sekarang udah kombes naik. Ya, ini apa namanya? Syahwat tuh jadi kuat sebab karena terlalu kenyang.
Wa yansiru junuda syaitani dan wayan suruh junuda syaitani dan menolong bala tentara setan. Udah kenyang orang apa aja coba lihat dah. Orang yang bermaksiat itu orang yang lapar apa orang yang kenyang? Yang kenyang. Kalau yang lapar mau paling dia apa namanya terpaksa itu. Karena terpaksa dia mencuri. Tapi kebanyakan orang yang kenyang kemana tuh dia? Udah ngayap kayak kita ada nih, nah, jalan-jalan wisata kuliner. Habis makan apa? Kenyang kan? Nah, udah kenyang ngapain? Ya kita jalan tempat wisata. Apa yang kita lihat? Perempuan. Tuh, perempuan. Saya dulu nggak percaya. Ada orang ngomong begini. Ntar kalau lu udah kawin, itu perempuan apa namanya yang bagaimana lu bisa lihat. Maksudnya apa? Ya model perempuan begini, ini begini, begini, saya nggak percaya. Ya benar begitu udah kawin ya begitu. Karena udah tahu rasanya. Jadi perempuan model begini, modelnya begini, begitu. Samping kitabnya juga ada. Di kitab yang bicarakan tentang struktur tubuh perempuan. Perempuan yang rambutnya begini, ini karakternya begini. Perempuan yang hidupnya mancung itu jaluan. Itu minta mulu. Sanggup Pak? Ya. Nah ini yang apa namanya seperti itu nih. Kalau udah terlalu kenyang akibatnya itu. Jadi setan gampang godainnya. Kenapa? Kita menolong setan. Wasyabu'u minal halali mabda'u kulli syarrin. Wasyabu'u minal halali dan kenyang dari barang yang halal mabda'u kulli syarrin menjadi pemula dari setiap kejahatan. Itu awalnya kenyang. Itu yang kita makan barang yang halal. Gimana kalau yang haram? Fa kaifa minal harami, maka bagaimana kalau itu dari barang yang haram? Halal aja kayak begitu. Gimana kalau dari yang haram? Ya akibatnya nggak karu-karuan. Ini Bapak dan Saudara, ini apa namanya seperti itulah keadaannya kalau barang-barang yang masuk ke tubuh kita itu karena itu jadi tenaga aktivitas dan itu yang halal saja modelnya begitu, bagaimana kalau dari yang haram? Wal iba wa talabul halali fardhatun ala kulli muslimin. Wal talabul halal ini hadis Nabi nih. Wa talabul halal dan mencari barang yang halal fardhatun itu diwajibkan ala kulli muslimin atas setiap orang Islam. Setiap orang Islam wajib mencari apa namanya barang, mencari rezeki yang halal. Yang halal tuh banyak, yang haram cuma sedikit. Apa aja halal. Nah, kalau kita apa namanya disuruh mencari barang yang halal, itu kita nggak disuruh harus sampai tahu hakikatnya, nggak harus. Kayak begini kita nanya, kita dibagi duit, ini duit dari mana nih? Lu boleh nyolong apa boleh apa? Nggak perlu tuh, nggak perlu kita tanya sampai sedalam itu. Pokoknya yang jelas orang itu kita tahu dia orang ahlil khair, dia orang ibadah, dia orang pekerja. Dia kita pengetahuan kita nggak macam-macam, tidak punya bisnis yang ilegal, bisnis yang haram. Nah itu terima, nggak perlu kita tahu tanya lu ini duit dari mana, nggak perlu sampai segitunya. Seperti kita suguhi makanan, ini bikinnya siapa yang bikin, masaknya ini nggak, dia ngerti najis nggak perlu. Pokoknya yang jelas di situ soto ya halal. Nggak perlu tanya ini dagingnya boleh nyolong apa boleh beli, nggak perlu tanya begitu. Pokoknya kita lihat siapa orangnya dan itu jelas halalnya, ya sudah. Nggak perlu kita harus, kalau kita dituntut begitu kita nggak bisa makan. Coba dah. Yang paling halal sekarang itu air hujan. Kita itu minumnya dangak, nggak boleh tadangin pakai gayung. Gayungnya yang bikin siapa? Oh kalau berhubungan lagi dengan orang kita jadi susah lagi. Itu dari talang. Talangnya tuh yang jual talang Cina. Yang jual Cina. Lu kagak bakal bisa tuh. Pokoknya yang halal itu air hujan. Nah, itu memang dangak itu.
makannya, atau pakai tangan tadangin baru kita minum. Itu yang paling halal. Tuh, cari yang itu susah, makanya tidak harus seperti itu, sampai hakikatnya nggak perlu. Wal ibadatu wal ilmu min aklil harami kal bina'i ala sirjin. Wal ibadatu ibadah, wal ilmu dan ilmu min aklil harami dari makan barang haram, kal bina'i seperti membangun ala sirjini di atas kotoran hewan. Tuh, kita bikin bangunan di atas kotoran hewan, kayak apa coba? Ya itu tetap tidak bisa nyaman kita. Fa idza qanata fi sanati bi qamisin khasyanin. Fa idza qanata, apabila kamu nerima, qanita bila kamu nerima, fi sanati dalam setahun, bi qamisin khasyanin dengan baju gamis yang kasar. Ini karena Imam Ghazali orang Arab, ini pakai baju gamis. Kalau kita pakai baju kokoh dah. Seumpama kita dalam setahun itu cuma satu beli baju, kayak kita zaman dulu. Zaman dulu kan kita punya baju setahun sekali lebaran doang. Makanya dulu saya dapat cerita ada maling baju. Wah, sekarang nggak ada orang nyolong baju, nggak ada. Atau zaman dulu maling baju tuh. Sekarang nggak ada. Nah, saking susahnya. Nah, itu kita punya baju baru setahun sekali. Nah, itu. Ini bila kita terima, kalau sekarang kita nggak bakalan beli baju tahun sekali. Punya duit kita beli. Bahkan sekarang kita disodorin lewat handphone, nih ada produk baru, diskon sekian persen. Nah, itu baju kita baru terus. Seumpama kita tuh menerima dalam setahun punya baju satu, bajunya itu baju yang kasar, artinya yang tidak sampai jutaan, ya cukup bilangan ratusan ribu lah. Kita punya baju yang kasar, ya baju yang harganya standar, yang murah. Kemudian wafil yaumi wal lailati bi raghifaini minal khashkari, sehari semalam kita ridha makan 2 buah roti minal khashkari, dari roti yang kasar. Artinya ya roti yang apa ya? Mungkin roti kering, bukan roti yang mahal-mahal, bukan, roti yang biasa. Kita makan pagi sekali, sore sekali. Cuma begitu doang tuh. Beli baju setahun sekali. Sehari semalam makan cuma 2 kali, sarapan sama sore. Nggak ada makan siang, nggak ada makan malam. Nah, umpama kita seperti itu, wa tarakta taladzuza bi adyabil udmi wa tarakta, dan kamu tinggalkan at-taladzuza, berlezat-lezat. Jadi kita tinggalkan makanan yang lezat, bi adyabil udmi, dengan lauk yang paling enak. Nah, kita makan ya seadanya, lauk, tempe, tahu, sayur asam, sambal, cukup. Ya kadang-kadang besok ganti menu, ada telurnya. Enggak lezat-lezat, harus makan yang begini, yang diolah oleh chef ini, makan enggak pakai begitu. Cukup sederhana kita makan. Nah, wa lam yu'awwizka minal halali ma yakfika. Wa lam yu'awwizka, dan itu tidak membiasakan kamu minal halali, dari yang halal, ma yakfika, apa yang cukup kepadamu. Jadi itu belum dianggap kita sudah terbiasa. Ya, artinya itu kan sudah habis-habisan tuh. Sehari semalam makan cuma 2 kali, pagi sama sore. Nggak ada makan siang, nggak ada makan malam. Dan kita punya baju setahun sekali. Nah, nggak ada lauk yang macam-macam, yang enaknya nggak ada, yang sederhana. Itu belum dianggap kita membiasakan diri dengan cukup dengan yang halal. Itu artinya masih berlebihan. Ini ukuran Imam Ghazali zaman dulu. Nah, kalau ukuran kita sekarang lah, itu dianggap nggak sejahtera kalau ukuran orang sekarang. Orang sekarang tuh minimal ya makan sehari semalam 3 kali, pagi sarapan, makan siang, makan sore, atau makan malam. Nah, ini ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat betapa ajaran Islam itu sungguh luar biasa
untuk membentuk kepribadian dan fisik yang sehat. Wal halalu katsirun wallahu a'lamu bisawab. Demikian Bapak dan Saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, mungkin ada mau didiskusikan, saya persilakan.